Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus bahas tentang dunia saham. IHSG kemarin di hari Jumat ditutup menguat 38,45 poin atau naik 0,64% ke level 6030,77 di akhir perdagangan hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 yang lalu. Ada 278 saham yang naik, 204 saham turun, dan ada 167 saham stagnan alias closingnya sama seperti harga di penutupan hari sebelumnya. Nah, di saat IHSG naik, ada satu sektor yang juga ikut naik, yaitu sektor perbankan digital. Apa saja sahamnya? Ada saham agro, BABP, Baca, Bank, BBKP, BGTG, dan BBYB. Perlu dicatat, sektor perbankan digital ini adalah sektor yang sedang ramai di bursa saham akhir-akhir ini, sehingga pergerakannya cepat naik dan cepat juga turunnya. Oleh karena itu, bagi Anda yang berencana trading di saham-saham sektor ini, perlu menyiapkan trading plan dan mengatur resiko, serta mengatur money management yang ketat, sehingga sudah siap action jika sewaktu-waktu sahamnya naik atau malah dibawa turun. Oke, langsung saja mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham agro atau Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga. Agro di hari Jumat yang lalu berhasil naik 290 poin atau naik 14,49% ke harga 2290 per lembar saham. Ada 1,42 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 312 miliar. Asing tercatat net buy tipis 4,2 M dan sudah net buy dalam 3 hari perdagangan berturut-turut. Bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker CS. Bagaimana dengan teknikalnya? Agro di hari Jumat akhirnya hijau tebal setelah 3 hari sebelumnya selalu merah. Agro sendiri sempat menyentuh supportnya yang ada di 1985. Kemudian setelah menyentuh turun sedikit, kemudian mantul dan akhirnya menjebol dua resisten yang ada di 2170 dan 2260. Bagaimana untuk besok? Hari Senin, Agro berpeluang melanjutkan kenaikannya dengan resisten terdekat di 2430 yang bisa dicermati. Bila ternyata 2430 jebol, maka berpeluang untuk kemudian ke 2630. Jika ternyata 2620 masih naik tinggi lagi, maka peluangnya ada di 2920. Itu peluangnya jika agro besok naik. Nah, bagaimana dengan resikonya? Resikonya bila besok ternyata agro koreksi, ada titik yang bisa dicermati, yaitu yang pertama di titik 2260. Di sini support paling dekat. Bila ternyata turun ke 2260 kemudian mantul lagi, Anda bisa mulai cicil beli. Namun bila ternyata jebol, Anda bisa menunggu lagi di mana? Di 2170. Dan resiko terdekat berikutnya jika ternyata 2170 masih dijebol ke bawah, maka Anda bisa tunggu lagi di support berikutnya, yaitu di 1985. Berikutnya ada saham BABP atau Bank MNC International Tbk. BABP di hari Jumat berhasil naik 30 poin atau naik 8,02% ke harga 404 per lembar saham. Ada 15,88 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 624 miliar. Asing tercatat net buy yang cukup besar, yaitu 37 M, menyambung hari sebelumnya di tanggal 19 Agustus yang net buy 6,3 M. Namun bila kita lihat dari transaksi broker, masih ada net sell yang dipimpin oleh broker BK. Dari segi teknikal, bila kita lihat BABP ARB terus dalam 7 hari terakhir, dan kemarin juga sempat turun namun kemudian mantul dan akhirnya closing plus 8,02%. Bagaimana dengan besok, hari Senin? BABP besok masih ada kemungkinan untuk naik lagi dengan titik yang bisa dicermati. Yang pertama ada di 426, ini titik yang
bisa dicermati pertama, apabila ternyata mampu dijebol, peluangnya bisa lanjut ke 460, kemudian ke 514. Namun bila ternyata di 426 tidak mampu naik dan closing di atasnya, kemudian ditutup malah merah closingnya, maka bisa mulai cermati untuk jual. Atau misalkan besok naik kemudian sempat jebol 426 dan jebol ke 460, di atas 460, namun kemudian turun hingga akhirnya closing di bawah 460, itu juga bisa mulai cermati untuk jual lagi. Itu adalah peluang apabila BABP naik. Bagaimana jika ternyata BABP besok koreksi? Bila koreksinya di awal perdagangan, Anda bisa mulai cermati untuk beli yang pertama di 394, kemudian di 358. Namun bila ternyata waktu turun ke 394 mantul di awal perdagangan, Anda juga boleh mulai cicil beli dengan target jual seperti yang dijelaskan tadi di 426, 460 dan di 515 yang bisa dicermati. Yang ketiga ada saham Baca. Baca di hari Jumat berhasil naik 46 poin atau naik 10,55% ke harga 482 per lembar saham. Ada 1,66 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 77,8 miliar. Asing tercatat net buy 1,5 M dan sudah net buy dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi tipis yang dipimpin oleh broker YP dan EP. Dari segi teknikal, Baca juga setelah menyentuh titik tertingginya tanggal 9 Agustus sempat menyentuh 646, namun akhirnya koreksi dan akhirnya merah dalam beberapa hari perdagangan berikutnya, sebelum akhirnya kemarin mulai ada perlawanan dan berhasil crossing naik 10% di hari Jumat. Nah, bagaimana dengan besok? Baca untuk besok masih berpeluang untuk naik dengan resisten terdekat yang bisa dicermati ada di 488 dan di 510. Itu titik yang bisa dicermati. Bila itu ternyata tembus, maka peluangnya bisa lanjut ke 540. Nah, itulah peluang apabila Baca ternyata naik. Bagaimana jika di hari Senin besok Baca koreksi? Maka titik yang bisa dicermati yang pertama ada di 458, bisa dicermati sini. Bila turun kemudian menyentuh sekitar 458 dan kemudian mantul, bisa mulai cicil beli. Namun bila ternyata 458 masih dijebol lagi, maka resikonya bisa kembali lagi ke 430 atau bahkan ke 416. Itu resiko untuk saham Baca. Selanjutnya ada saham bank atau Bank Aladin Syariah. Bank di hari Jumat yang lalu ditutup naik 20 poin atau naik 0,54% ke harga 3720 per lembar saham. Ada 422 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 156,87 miliar. Asing tercatat net sell 6,1 miliar. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi tipis yang dipimpin oleh broker EP. Bagaimana dengan chartnya? Bank untuk saat ini masih dalam posisi sideways setelah naik dalam 2 hari berturut-turut, naik tinggi di tanggal 6 Agustus dan di tanggal 9 Agustus. Di hari Jumat yang lalu, bank juga berhasil ditutup hijau, naik 0,54%. Nah, bagaimana peluangnya untuk bank di hari Senin? Bank bila di hari Senin ternyata naik, titik yang bisa dicermati ada di 3820, itu resisten terdekat. Bila yang fast trade kemudian mencermati 3820,
sempat ditembus namun nggak kuat naik lagi malah turun, bisa mulai sell di sini. Namun bila ternyata 3820 dijebol dan masih tetap kuat naik, maka peluang berikutnya bisa ke 3980. Itu peluangnya. Namun bagaimana risikonya jika bank ternyata koreksi? Titik yang dicermati yaitu yang terdekat ada di 3700. 3700 ini bila turun setelah menyentuh 3700 apakah mantul apa enggak? Bila ternyata 3700 ini masih dijebol dan turun ke bawah, bisa dicermati lagi di antara 360, 3580 sampai di 3470. Bila mantul bisa mulai cicil beli bila ingin trading di bank. Namun bila ternyata masih kuat juga, masih jebol nggak mantul ya, jangan beli terlebih dahulu. Itu resiko dari saham bank. Yang kelima ada saham BBKP atau Bank KB Bukopin Tbk. BBKP di hari Jumat naik tipis 5 poin saja atau naik 0,91% ke harga 550 per lembar saham. Ada 13 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 694 miliar. Asing tercatat net sell tipis 151 juta saja. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, masih ada tekanan jual yang dipimpin oleh broker AN dan DR. Nah, bila kita lihat dari chartnya, dari segi teknikal, BBKP sempat ARB dalam waktu 3 hari termasuk di hari Jumat, namun kemudian akhirnya mantul dan closingnya berhasil ditutup di zona hijau. Nah, untuk hari Senin seperti apa? BBKP di hari Senin bila ternyata masih ingin menguji supportnya, maka titik support yang akan diuji yang terdekat ada di 540. Bisa cermati sini, kalau misalkan di 540 diuji dan kuat kemudian mantul ke atas, bila bisa mulai cicil beli. Namun bila ternyata dijebol, titik yang bisa dicermati berikutnya ada di 525. Di sini bisa cermati mantul atau tidak. Ini resikonya bila BBKP di bawah turun. Namun bila ternyata 525 juga masih dijebol, maka titik terendah yang kemarin di 510 yang bisa cermati. Kalau misalkan 510 juga masih dijebol, ya biarkan dulu saja, jangan buru-buru beli. Itu resiko dari BBKP. Bagaimana peluangnya bila ternyata besok naik? Peluang terdekat yang bisa dicermati, yang pertama ada di 560 sampai 570. Bisa cermati di sini apakah masih mampu naik di atas itu atau tidak. Kalau misalkan bisa tidak mampu naik, ya bisa mulai cicil sell lah. Namun apabila ternyata mampu naik, peluangnya bisa ke 590. Jika masih kuat naik, peluang berikutnya di resisten ada di 625 dan di 670. Yang keenam ada saham BGTG atau Bank Ganesha Tbk. BGTG di hari Jumat yang lalu juga naik lumayan, naik 24 poin atau naik 10,71% ke harga 248 per lembar saham. Ada 2,5 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 62 miliar. Meski naik, asing tercatat net sell 5,6 M. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, meskipun CP net buy 120.000 lot, namun tekanan jual masih besar yang dilakukan oleh broker BK, yaitu net sell sebesar 262.000 lot. Dari segi teknikal, BGTG di hari Senin berhasil mantul hijau cukup tebal setelah 6 hari perdagangan sebelumnya selalu merah. Bagaimana untuk hari Senin? BGTG masih berpeluang untuk naik dengan titik yang bisa dicermati ada di 264. Bila ini mampu disentuh dan jebol, maka peluangnya naik ke
kemudian ke 290. Bila ini masih dijebol juga, masih kuat, kenaikannya bisa dicermati lagi di 316 dan di 344. Itu titik yang bisa dicermati untuk sell. Namun apabila ternyata BGTG besok di bawah turun, resikonya kemana? Yang pertama, resiko yang bisa dicermati ada di 242. Apabila mantul bisa mulai cicil beli. Namun bila ternyata masih kuat tekanan sellnya, maka risikonya BGTG dibawa kembali ke 212. Di sini cermati dulu apakah mantul atau tidak. Bila jebol, sabar saja, ditunggu, jangan buru-buru beli. Yang terakhir ada saham BBYB atau Bank Neo Commerce Tbk. Di hari Jumat yang lalu, BBYB naik 15 poin atau naik 1,12% ke harga 1345 per lembar saham. Ada 4,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai mencapai 555 miliar. Asing tercatat net buy 15,4 M dan sudah net buy dalam waktu 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker bisa kita lihat bahwa masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker MG dan DX. Dari segi teknikal, BBYB di hari Jumat sempat menyentuh supportnya yang ada di 1325, kemudian mantul naik hingga sempat menyentuh resistennya yang ada di 1455, namun kemudian koreksi hingga akhirnya closing di 1345. Bagaimana untuk besok hari Senin? BBYB masih berpeluang untuk naik dengan resisten terdekat ada di 1455, kemudian di 1520 jika masih kuat naik. Resisten berikutnya ada di 1625 dan di 1730. Itu peluangnya bila BBYB naik. Namun bila BBYB ternyata koreksi, titik yang bisa dicermati ada di 1235. Di sini cermati apakah dijebol atau mantul. Bila ternyata turun di awal perdagangan kemudian mantul, bisa mulai cicil beli. Namun bila BBYB ternyata menyentuh 1235 dan masih jebol, maka jangan buru-buru beli, bisa cermati lagi di sekitar harga 1000. Itu resikonya bila BBYB dibawa turun. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang bisa dicermati untuk trading di hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan trading plan sebelum bertransaksi di dunia saham. Semoga bermanfaat dan salam cuan.